Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nanda Saputra dari jurusan Sistem Informatika, eh, NIM 0492805557. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek bahasa pemrograman berbasis desktop. Di sini tugasnya adalah kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur sebagai berikut: input data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan dengan kategori seperti ini. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Setelah itu, kita harus mencetak struk peminjaman dan pengembalian, manajemen data buku untuk admin perpustakaannya, yang mana di dalam menu admin ini, admin bisa menambahkan buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar, dan sebagainya. Oke, saya di sini sudah membuat perintahnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari perintah ini atau coding ini, yang mana nanti di terakhir kita bisa menguji coding ini. Oke, pertama kita harus membuat kelas dulu, kelas objek, yaitu objek buku, yang mana terdapat string di dalamnya yang berisi judul, penulis, dan kategori. Setelah itu kita bikin di sini boolean tersedia. Nah, nanti kita akan membuat tersedia dan atau dipinjam. Setelah itu kita bikin public di sini buku, string judul, string penulis, dan string kategori. Di sini kita bikin judulnya dulu sama dengan judul. Kita bikin di sini dis penulis sama dengan si penulisnya. Kita bikin variabel di sini kategori untuk kategorinya. Dis tersedia ini kita bikin true. Setelah itu kita bikin di sini, kita print terlebih dahulu, yaitu dengan perintah sistem out print in, yang mana judul, nanti judul bukunya itu apa, penulisnya siapa, kategorinya apa, tersedia. Di sini akan muncul nanti tersedia atau dia sudah dipinjam bukunya. Setelah itu kita bikin kelas lagi, kita bikin objek peminjaman, yang mana di dalamnya itu terdapat nama peminjam. Jadi kita di sini membuat array list, yang mana array list ini daftar untuk buku-buku yang tersedia. Jadi di sini kita bikin sama dengan neo array list. Ini untuk kita menampung buku-buku yang akan kita masukkan nanti. Di sini kita bikin integer hari terlambat, integer total denda. Kenapa di sini kita bikin integer? Karena dia akan berupa angka. Setelah itu kita bikin public peminjaman, yaitu string sama dengan string nama. Di sini kita bikin dis sebagai nama peminjam sama dengan nama, nanti nama si peminjam tersebut. Setelah itu kita bikin di sini metode tambah buku. Kita bikin di sini judul buku dipinjam, nanti judulnya apa. Setelah itu kita bikin metode di sini set denda dalam satuan hari, tapi di sini kita bikin integer ya, karena di sini akan berupa angka nanti. Setelah itu hari keterlambatannya sama dengan hari, total dendanya sama dengan nanti dendanya berapa. Setelah itu kita bikin di sini metode lagi, tampilkan struk, yang mana struk itu berisi print seperti ini. Jadi kita bikin struk, bikin perintah untuk memprint struk peminjam atau pengembalian nanti, yang mana di struk itu terdapat nama peminjam, buku yang dipinjam, hari terlambat, dan total denda. Setelah itu kita bikin public lagi, public pas perpustakaan. Ya, kita bikin di sini static, kita bikin lagi array listnya, array list untuk buku, daftar buku, terus kita bikin di sini sama dengan neo array list. Jadi nanti ini untuk menampung buku-buku yang ada di daftar nanti. Jadi setelah itu kita bikin array list peminjamnya, history sama dengan array list. Jadi nanti nama peminjamnya akan muncul history si peminjam ini. Setelah itu kita bikin scanner input sama dengan neo scanner. Setelah itu kita bikin metode lagi main string, kita bikin inisialisasi bukunya. Jadi while true, di sini kita print, nanti di terminalnya akan muncul perintah seperti ini, daftar seperti ini. Jadi nanti dia akan muncul daftar, menu perpustakaan, nomor 1 lihat daftar buku, 2 pinjam buku, dan seterusnya sampai
nanti ada paling bawah, nanti ada kita bikin 0 untuk keluar. Jadi nanti si admin akan diminta untuk memasukkan perintah yang mana yang akan dia lakukan. Jika ada yang meminjam buku, dia akan memasukkan input 2 dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin switch di sini pilihannya. Untuk case pertama, untuk tampilkan daftar buku. Case kedua, pinjam buku. Case ketiga, kembalikan buku, tambah buku, ubah buku, hapus buku. Setelah itu kita bikin di sini, kita bikin defaultnya di sini menu tidak valid jika salah. Setelah itu kita bikin metode lagi untuk inisialisasi bukunya. Daftar buku, nanti kita bisa nge-add di situ atau memasukkan. Kita masukkan buku pertama itu Laskar Pelangi dengan penulis nama Andrea Hirata, kategorinya fiksi. Daftar buku kedua Bumi, penulisnya Terelie, kategori fiksi, dan seterusnya. Jadi kita nanti bikin daftarnya dulu. Nah, setelah itu kita bikin lagi di sini tampilkan daftar bukunya. Jadi kita print terlebih dahulu di daftar buku, keterangan di atasnya daftar buku sebagai berikut. Nanti buku ini yang akan muncul di bawah daftar ini. Terus setelah itu kita bikin static void pinjam bukunya. Kita bikin pinjam buku, tampilkan daftar buku. Nanti akan ada perintah nama peminjam. Jadi nanti kita bikin string nama sama dengan input next line, yang mana nanti ini input dari si usernya. Jadi sebelum peminjam ini meminjam buku, dia akan ada perintah dari admin untuk mengisi nama peminjamnya. Jadi nanti ini makanya dibikin input next line, karena nanti tergantung input dari si admin atau usernya ini. Setelah itu kita bikin while true, kita bikin looping lagi, yang mana nanti ada kita print masukkan judul buku atau ketik selesai. Kita bikin sama seperti tadi, kita bikin input next line juga untuk judul bukunya. If judul equals ignore case, itu sama dengan selesai. Jadi kita bikin di sini nanti untuk kemudian hurufnya besar kecil dia akan tetap true. Setelah itu kita bikin boolean ditemukan sama dengan false, dia ditemukan atau tidak. Kita bikin for buku di sini, daftar buku, if judul dia setelah dimasukkan kemudian huruf besar kecil, nanti akan ditemukan apakah dia itu tersedia atau dia dipinjam si bukunya. Setelah itu kita bikin di sini, kita print buku, judul bukunya apa, berhasil dipinjam, nanti keterangannya ketika si user atau adminnya ini sudah selesai memasukkan data dari si peminjam. Nanti di sini akan ada keterangan buku berhasil dipinjam. Bukunya apa dengan keterangan berhasil dipinjam. Atau kita bikin lagi else di sini, kita print buku sedang dipinjam, pilih yang lain. Setelah itu kita break. If tidak ditemukan, buku tidak ditemukan. Jadi kalau bukunya itu tidak ditemukan dalam daftar, nanti akan kita bikin print outnya buku tidak ditemukan. Setelah itu kita bikin history, nanti akan menampilkan struk dan history si peminjamnya. Setelah itu kita bikin metode kembalikan buku. Di sini kita print nama peminjamnya. Setelah itu kita bikin lagi nama, input next line, tergantung input dari si user. Peminjaman, untuk objek peminjaman kita bikin variabelnya tergantung dari nama si peminjamnya. Setelah itu kita bikin di sini while, kita bikin looping lagi. Kita print di sini masukkan judul buku yang akan dikembalikan atau ketik selesai sama kayak ketika dia mau minjam. Setelah itu kita bikin string judul agar si user memasukkan judul buku apa yang akan dikembalikan. Sama di sini juga kita bikin if. Jadi jika judul buku itu dia yang ketika user inputnya dengan huruf besar atau huruf kecil, dia akan tetap true. Setelah itu kita break. Kita bikin di sini booleannya ditemukan sama dengan false, nanti akan ada keterangan tersedia atau dipinjamnya untuk mengembalikannya. Setelah itu kita bikin for di sini untuk daftar bukunya. Sama aja seperti tadi, kita bikin di sini kayak menu sebelumnya. Jadi kita bikin di sini nanti si user atau adminnya ini akan memasukkan nama-nama si peminjam. Setelah itu setelah berhasil nanti akan muncul kita sistem out print in. Jadi kita print nanti di terakhirnya buku dengan judul apa berhasil dikembalikan. Jadi seperti itu kayak sebelumnya.
kayak ketika dia meminjam, nanti si admin akan memasukkan data si peminjam. Setelah selesai, nanti kita print buku berhasil dikembalikan, buku atau buku sudah tersedia tidak perlu dikembalikan, gitu. Kita break lagi. Jika tidak ditemukan, nanti akan ada keterangan buku tidak ditemukan. Setelah itu kita bikin di sini, kita print dulu, masukkan jumlah hari keterlambatan. Integer hari, kita bikin integer di sini dengan variabel hari tergantung dari si input usernya. Setelah itu kita bikin juga denda di sini. Kita bikin variabel denda sama dengan hari. Jika lebih dari 7 hari, maka akan dikalikan Rp5.000. Setelah itu kita bikin kembalian set denda berapa hari dan dendanya. Kita bikin nanti kita akan tampilkan histori kembaliannya. Dan kembalian akan menampilkan, nanti di bawahnya akan ada struknya juga. Setelah itu kita bikin metode lagi untuk tambah buku. Jadi ini untuk menu adminnya. Jadi si admin akan bisa menambahkan buku, menambahkan penulis dan kategorinya. Di sini kita untuk menu tambah bukunya, kita bikin aja, kita print di sini judul. Jadi nanti terus kita bikin di bawahnya itu judul sama dengan input next line. Jadi nanti si user akan memasukkan judul buku baru yang akan dia masukkan. Di bawahnya kita bikin penulis. Jadi nanti kita bikin next line juga inputnya tergantung dari si usernya. Setelah itu kategori seperti itu. Nanti akan kita add ke bagian buku, yang mana di dalam buku itu terdapat judul, penulis, dan kategorinya. Makanya kita bikin tadi array listnya. Setelah itu kita print di sini buku berhasil ditambahkan ketika si user sudah selesai mengisi perintah-perintah yang akan kita munculkan. Perintahnya yaitu memasukkan judul, penulis, kategori. Jadi setelah berhasil, buku berhasil ditambahkan dengan print seperti itu. Habis itu kita bikin metodenya ubah bukunya juga. Sama seperti tadi, jadi kita tampilkan daftar bukunya dulu, kita tampilkan dulu buku-bukunya. Habis itu kita print masukkan nomor buku yang ingin diubah. Jadi kalau memasukkan nomor nanti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Nanti di tiap angka itu sudah ada judul-judul bukunya. Makanya di sini kita bikin integer. Makanya di sini kita masukkan nomor buku yang ingin diubah. Jadi nanti si user memasukkan angka 1, 2, 3 yang mana 1 itu buku Laskar Pelangi, seperti itu, 2 buku Bumi, seperti itu. Setelah itu kita bikin if index lebih dari sama dengan 0. Jadi kita bikin di sini, jadi kita print di sini ubah data buku, terus kita panggil lagi variabel judulnya. Nah, habis itu kita print lagi di sini judul baru. Habis itu kita panggil lagi variabel judul itu terus sama dengan input next line. Jadi tergantung nanti judul barunya itu si user ini akan memberi judul apa, seperti itu. Makanya kita bikin input lagi. Terus kita bikin print lagi penulis barunya siapa yang akan dimasukkan si user atau admin. Setelah itu kita panggil lagi variabel penulisnya, akan sama dengan input next line, tergantung dari si user menginput nama penulisnya. Setelah itu sama kategorinya juga sama. Untuk status ketersediaannya nanti tergantung juga dari si adminnya. Setelah itu kita bikin metode di sini hapus buku. Jadi pertama kalau kita mau bikin metode hapus buku, jadi kita harus tampilkan bukunya dulu. Habis itu kita minta untuk admin memasukkan nomor berapa dari daftar buku yang ingin dihapus oleh dia. Terus bikin juga di sini if indeks lebih dari sama dengan 0, maka kita akan kasih perintah yakin hapus ya atau tidak. Jadi si admin akan memasukkan kata ya atau tidak. Terus kita bikin juga di sini konfirmasinya itu mau dia huruf besar atau string, huruf besar atau kecil, dia akan diterima. Jadi kita bikin di sini daftar buku remove. Kalau dia ingin menghapus, jika dia ngetik ya, maka daftar buku akan di remove. Jika setelah itu bakal muncul print buku berhasil dihapus. Di sini kita akan mencoba. Oke, di sini ada pilih menu.
1 sampai 7. Jadi kita lihat di sini. Oke, kita tes untuk nomor 1. Daftar buku, lihat daftar buku ya. Nah, jadi kita scroll ke atas, lihat ini daftar buku yang kita buat tadi. Laskar Pelangi Bumi nih. Jadi yang kita buat tadi. Setelah itu, kalau si peminjam ingin meminjam buku, jadi si admin atau user bisa memasukkan angka 2. Nama peminjam. Di sini akan diminta memasukkan nama peminjam. Seandainya nama peminjamnya adalah Aris. Setelah itu kita enter, masukkan judul buku atau ketik selesai. Jadi kita masukkan judul buku. Tapi tadi kan kita bikin judul bukunya string, jadi kita harus memasukkan nama. Seandainya Laskar Pelangi. Jadi ada keterangan buku Laskar Pelangi berhasil dipinjam. Masukkan judul buku atau ketik selesai. Jadi jika sudah berhasil dipinjam, kita ketik selesai. Dia akan kembali ke menu perpustakaan. Jika kita lihat peminjam, kita coba lihat nomor 7. Di sini sudah masuk nama peminjam atau pengembalian, namanya Aris. Buku yang dipinjam adalah Laskar Pelangi, hari keterlambatan 0, total denda juga 0. Nah, setelah itu kita di sini coba kita kembalikan. Kita pilih nomor 3, nama peminjam Aris, bukunya Laskar Pelangi. Buku berhasil dikembalikan. Jadi coba kita cek lagi nomor 7. Selesai, kita selesai dulu. Jadi kita coba lihat nomor 7. Oh, tadi kita belum membuat daftar apa sudah berhasil dikembalikan atau tidak. Jadi kita bisa juga, seandainya kita mau menambahkan buku, kita sebagai admin kita ingin menambahkan buku, kita bisa pilih nomor 4, judul buku. Seandainya judul bukunya adalah kita bikin Filosofi Teras. Nama penulisnya adalah seandainya Sokrates. Kategori filsafat. Seandainya seperti itu. Coba kita cek di sini daftar buku. Jadi udah ada di nomor 9. Filosofi Teras, Sokrates, filsafat tersedia. Nah, setelah itu seandainya kita mau ubah buku, kita pilih nomor 5, buku mana yang mau kita ubah, buku 9, seandainya buku yang barusan kita masukkan tadi. Judul buku ini jadi kita masukkan seandainya kita bikin history. Nama penulis Wildan. Kategori barunya kita bikin kategori sejarah. Status tersedia. Coba kita cek lagi nomor 1. Oke, sudah berubah. Filosofi Teras tadi sudah berubah jadi world history. Penulisnya namanya Wildan, kategorinya sejarah, dan keterangannya tersedia. Setelah itu coba kita nomor 6 untuk menghapus buku yang barusan kita ubah tadi. Masukkan nomor buku yang ingin dihapus. Jadi kita word story tadi kita lihat di nomor 9. Yakin hapus ya atau tidak? Kita di sini ya. Berhasil dihapus. Ya. Jadi sudah dihapus. Sudah kita coba semua menu yang di sini, caranya kita 0. Ini akan keluar. Kita akan keluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.